Halo, apa kabar semuanya? Balik dengan Putra Reza di Project Review. Dan setelah sebelumnya di video yang lumayan ramai itu kita ngebahas Galaxy A56, banyak banget yang komen, Bang, A36, 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 A36. Nah, langsung aja. Ini dia, Samsung Galaxy A36 5G. Smartphone ini kan bisa dibilang sebagai alternatif lebih terjangkau dibandingkan Galaxy A56. Untuk harga dia start di angka Rp5.199.000, sedangkan yang paling mahal itu adalah di Rp6.199.000. Kalau mau lebih murah tentu kita bisa pakai promo Reservation Plus. Jadi untuk keterangan lebih lengkapnya langsung aja cek pada link yang ada di deskripsi. Jadi apa aja bedanya nih si Galaxy A36 kalau dibandingkan dengan Galaxy A56? Tentu ada beberapa dan ini menurut saya penting banget untuk diketahui. Yang pertama kita lihat dari desain. Oke, mungkin ya secara tampilan kelihatan mirip-mirip ya dengan kamera bumpnya segala macam, tapi tentu masih ada bedanya. Seperti dari segi finishing di bagian back cover ya. Yang ini tuh kalau kena cahaya dia kayak mantul-mantul berubah-berubah warna yang mengingatkan saya dengan Samsung Galaxy Note 10 Plus ya. Saya masih punya unitnya. Jadi kalau kena cahaya tuh dia ada kayak pelangi-pelanginya gitu. Kemudian untuk bagian frame, di Galaxy A56 5G kemarin dia kan materialnya menggunakan metal. Nah sekarang yang ini hanya menggunakan polikarbonat aja. Jadi finishingnya pun udah kelihatan berbeda. Terus di bagian kamera bumpnya ini ya mungkin bentuknya sama, tapi kalau kita lihat separasi antar lensanya itu berbeda juga kalau dibandingkan dengan Galaxy A56 5G yang kemarin. Dari segi dimensi perangkat sebenarnya mirip-mirip aja, tapi kalau saya rasain pas megang Galaxy A36 5G ini terasa sedikit lebih lebar ya, sedikit lebih lebar dibandingkan Galaxy A56. Sisanya kalau kita lihat-lihat dari segi tombol, mikrofon, dari speaker dan segala macam sama-sama aja, jadi emang tidak ada perbedaan yang lainnya lagi. Terus kita lanjut ke bagian specs. Nah di sini kalau di Galaxy A56 5G kemarin banyak yang kayak berkomentar pakai Exynos segala macam. Buat yang pengen Snapdragon ya, Galaxy A36 5G ini dia menggunakan Snapdragon 6 Gen 3. RAM-nya ada dua pilihan yaitu 8 dan 12 GB, sedangkan storage itu ada 128 dan 256 GB. Terus buat bagian baterai sama-sama masih 5000 mAh dan udah super fast charging 45 watt juga. Jadi ya itu dia, baterainya besar dengan charging yang lebih cepat dibandingkan Galaxy yang sebelumnya. Selain itu, dari segi vapor chamber di sini juga ada peningkatan 15% dibandingkan seri Galaxy A35 5G yang lalu. Jadi, kalau dari segi performa, harusnya sih smartphone yang baru ini bakal berasa lebih bagus dibandingkan yang versi sebelumnya. Buat yang penasaran untuk angka Antutunya, jadi Galaxy A36 5G ini dapat angka di kisaran 600 ribuan. Jadi memang sudah sesuai ekspektasi bahwa dia tidak akan melampaui Galaxy A56 5G yang Antutunya itu dapat di angka 800 ribuan. Dengan performa seperti ini harusnya memang sudah cukup ya bagi mereka yang punya kebutuhan komunikasi basic, bisa juga untuk gaming selama tidak dengan kebutuhan yang super demanding. Ya untuk penggunaan harian untuk banyak orang harusnya sebenarnya spek seperti ini sudah akan mencukupi. Next, untuk bagian software ya, namanya Samsung kita harus ngomongin software, dia sudah berjalan pada One UI 7 yang terbaru dengan Android 15. Lagi-lagi ini unik karena flagship kayak S24 series aja itu belum kebagian One UI 7 sampai video ini dibuat. Jadi ya ini udah lebih advance lah untuk software versionnya. Untuk AI ya masih ada, sudah pasti, tapi kalau saya bandingkan daftarnya dengan Galaxy A56 5G yang kemarin ada sedikit perbedaan. Yang berbeda utamanya itu adalah fitur best face itu tidak tersedia di smartphone ini dan juga untuk auto trim. Sisanya kalau kayak Gemini, ada circle to search, ada filter ya di bagian kamera, itu sebenarnya semuanya masih bisa diakses di Galaxy A36 5G. Kemudian buat yang nanya update software ya, ini masih dapat update software yang panjang hingga 6 tahun ya, jadi harusnya bisa punya umur yang cukup panjang ya si Galaxy A36. Satu lagi kita ngebahas soal kamera ya, tadi saya udah bilang kalau dari desain kamera bumpnya memang mirip ya, walaupun ada sedikit perbedaan, masih dengan triple kamera. Spesifikasinya ada di lensa utama itu 50 megapiksel, ada lensa ultra wide-nya 8 megapiksel dan lensa satunya lagi itu ada di 5 megapiksel. Untuk kamera depan dia resolusinya 12 megapiksel aja. Di bagian user interface kamera sebenarnya mirip-mirip aja kalau kita bandingkan dengan seri Galaxy A56 5G kemarin, sudah menggunakan interface kamera yang baru dengan tombol yang lebih intuitif, lebih gampang dipakai. Kita bisa mengakses banyak fitur di situ termasuk untuk filter, resolusi, aspek ratio dan segala macamnya. Di bagian perekaman video, smartphone ini bisa merekam resolusi 4K ya di kamera depan maupun belakang. Jadi sebenarnya sudah bisa disetarakan lah dengan Galaxy A56 5G yang kemarin.
Oke, kita testing buat first impression kamera belakang dari Galaxy A36 5G rekaman video resolusi 4K 30 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini, dynamic range ya, langit-langit, daun-daun, bisa langsung lihat oke atau enggak, silahkan di komentar aja ya. Lagi-lagi ini untuk first impression ya, bukan buat review. Sekarang kita pindah ke kamera depan. Nah ini dia kalau buat kamera depan 4K 30 dari Galaxy A36 5G, first impression aja. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Silahkan dikomentarin. Yang mau pre-order jangan lupa linknya ada di bawah. Oke, lanjut aja ke kesimpulan buat first impression kali ini. Jadi itu dia sedikit bahasan singkat tentang Galaxy A36 5G ya. Buat first impression kita udah lihat smartphone-nya seperti apa. Menurut saya sih cukup menarik dari segi warna yang mengingatkan saya dengan Note 10 series ya, dengan pantulan-pantulan ala pelangi gitu kalau kena cahaya. Terus dari segi specs ya, dia juga sudah menggunakan Snapdragon seperti yang orang banyak minta, ada Snapdragon 6 Gen 3, performa harusnya sudah mencukupi. Ya sudah ada One UI 7 dengan UI-nya yang baru dan lebih intuitif, kameranya juga UI-nya sudah diganti ya, lebih simple, lebih menyenangkan, dan juga tidak ketinggalan fitur filter dan AI lainnya yang tersedia di One UI 7. Jadi menurut kalian gimana? Apakah smartphone ini sesuai dengan ekspektasi ya bagi yang minta Galaxy A36? Oke atau enggak? Silahkan tulis pendapat kalian, komenin aja di kolom komentar di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu. Makasih banyak nonton sampai habis, dan sekali lagi saya ingetin untuk Reservation Plus itu masih tersedia hingga tanggal 26 Maret 2025. Jadi silahkan didapatkan kalau emang berminat supaya bisa dapat diskon hingga Rp300.000 supaya smartphone-nya lebih murah. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.